Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan learning journal komitmen mutu. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, peserta Latsar golongan 3, angkatan 13, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari tutor pengampu saya yaitu Ibu Ropiah Esos MSc. Baiklah, yang pertama yaitu pokok pikiran. Komitmen mutu ini dapat dilihat pada seseorang yang bekerja bersemangat, tidak ingin menyia-nyiakan waktu, serta hasil karyanya dapat bermanfaat. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, antara lain efektif, efisien, inovasi, dan orientasi mutu. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerja dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan baik, menyangkut layanan yang merujuk pada producer view maupun customer view. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing. Kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima, dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Pada level puncak corporative level, bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Pada level strategi bisnis unit level, tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing.
Pada level fungsional, bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Sedangkan pada level unit dasar, tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas atau rencana aksi yang dilakukan di masing-masing unit kerja. Profil tokoh. Di sini saya mengambil tokoh Bapak Sutopo Purwonugroho sebagai contoh tokoh peningkat komitmen mutu. Bapak Sutopo Purwonugroho menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bertugas untuk menyampaikan data dan informasi terkait setiap bencana yang melanda bumi pertiwi. Beliau berperan membangun pentingnya kesadaran masyarakat tentang bencana sebagai bentuk kewaspadaan yang berencana. Beliau bekerja dengan giat untuk tetap memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang terobosan atau alat baru yang belum sepenuhnya masyarakat tahu dalam mengatasi bencana. Inovasi keterbukaan dalam menyampaikan informasi beliau lakukan dengan menyebar informasi dan pengetahuan tentang bencana melalui wartawan dan Twitter beliau sendiri untuk keperluan berita dan update kondisi terbaru keadaan bencana dan cuaca di setiap daerah di Indonesia. Data terkini dan ilmu-ilmu penting tentang penanganan bencana juga beliau sampaikan ketika menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan forum diskusi. Inovasi lain yang dilakukan yaitu dengan membangun diorama bencana yang sangat menarik di lantai 11-12 Geraha BNPB sebagai sarana edukasi bencana kepada masyarakat, khususnya pelajar, sehingga tidak membosankan ketika dikunjungi. Selain itu, BNPB juga membuat majalah dengan meniru National Geographic Magazine. Beliau mengajari para stafnya cara mengambil gambar atau foto, serta mengundang para pakar untuk berdiskusi, sehingga tercipta ide dan kreasi-kreasi baru yang inovatif. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia para stafnya, beliau mencarikan beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan status pendidikan stafnya. Beliau terus melakukan perubahan di lingkungan kerjanya, misalnya setiap 2-3 tahun melakukan evaluasi terhadap semua program kerja yang sudah dilakukan bersama para stafnya untuk terus berinovasi. Satu hal yang patut diteladani dari beliau adalah sakit parah yang dideritanya tidak menghambatnya dalam bekerja. Hal ini dilakukan karena bukan abai terhadap penyakitnya, tetapi beliau memiliki komitmen mutu yang kuat untuk tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa, sembari tetap berupaya melakukan terapi atas penyakit yang dideritanya. Penerapan. Komitmen mutu dapat diterapkan oleh saya pada proses pendidikan dan pengajaran, dilaksanakan misalnya pada pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, wajib membuat administrasi kelas yang telah tersusun rapi. Administrasi tersebut digunakan sebagai acuan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kelas selama proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, berisi model evaluasi dan referensi yang digunakan. Administrasi tersebut digunakan untuk menjamin mutu proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Efektif dalam proses pembelajaran dapat diwujudkan dengan metode pembelajaran yang interaktif, kompak, dan disiplin, sehingga siswa mendapatkan pendekatan praktis dan open-minded karena terfokus pada Student Center Learning, SCL, dan saya sebagai fasilitator. Efisien diwujudkan dalam manajemen penggunaan waktu sesuai jadwal pembelajaran, memanfaatkan aplikasi learning management system seperti Google Classroom, WhatsApp, dan lain-lain. Inovasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi pada pembuatan bahan ajar, pemanfaatan e-learning, dan pemanfaatan multimedia. Pada slide materi yang digunakan, kuis interaktif melalui aplikasi kuis dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.